Halo semua, sebelumnya perkenalkan saya Aula Arun Ratunagari dengan NIM G00230026 dari kelompok B9. Pada video ini saya akan menyampaikan mengenai sistem sirkulatorial. Jadi sistem sirkulatorial itu ada dua. Yang pertama ada sirkus fetal dan sirkulasi fetal dan sirkulasi dewasa. Secara garis besar sirkulasi fetal dan sirkulasi dewasa itu memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama itu pada sirkulasi orang dewasa, arteri itu membawa darah kayak oksigen keluar dari jantung, sedangkan pada sirkulasi janin, arteri membawa darah terdeoksigenasi keluar dari jantung. Nah, arteri ini yang dimaksud adalah arteri umbilicalis. Kemudian yang kedua, pada sirkulasi orang dewasa, vena itu membawa darah terdeoksigenasi ke jantung, sedangkan pada sirkulasi janin, vena membawa darah teroksigenasi ke jantung. Yang ketiga, pada sirkulasi orang dewasa, pertukaran gas terjadi di paru-paru, sedangkan pada sirkulasi janin, pertukaran gas terjadi di plasenta. Jadi pada janin itu terdapat arteri umbilicalis dan vena umbilicalis. Arteri umbilicalis ini membawa darah miskin CO2, sedangkan pada vena umbilicalis darah itu membawa kayak oksigen. Selanjutnya kita akan bahas di sirkulasi fetal terlebih dahulu. Jadi pada sirkulasi fetal sendiri itu darah yang beroksigen itu akan meninggalkan plasenta melalui vena pusat dari umbilical vena. Antara 20% dan 50% darah itu mengalir ke ductus venosus yang bergabung dengan vena cava inferior sesaat sebelum masuki lateral atrium kanan. Nah, sisa darah umbilical vena mengalirkan hati dan kemudian bergabung kembali dengan sirkulasi vena cava inferior melalui pembuluh darah hati. Darah di dalam vena cava inferior yang berasal dari ductus venosus terutama dialirkan secara istimewa melalui foramen oval ke atrium kiri, melalui katup mitral ke ventrikel kiri, dan kemudian keluar melalui katup aorta dan ascending aorta ke ascending aorta. Darah ini kemudian mengalir melintasi lengkungan aorta di mana yang menyediakan darah yang relatif beroksigen ke kepala, miokardium, dan tubuh bagian atas melalui arteri koroner, karotis, dan subclavian dengan sebagian kecil berlanjut melalui tanggenting aorta ke descending aorta. Nah, untuk darah yang terdeoksigenasi dari vena cava superior bersama dengan mayoritas darah yang tidak berasal dari ductus venosus di vena cava inferior itu mengalir ke atrium kanan melalui katup trikuspid ke ventrikel kanan dan keluar melalui katup pulmonal ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, sekitar 20% darah itu mengalir ke paru-paru dengan sisanya mengalir melalui ductus arteriosus untuk bergabung dengan descending aorta di mana ia membentuk sebagian besar aliran darah yang mengalir melalui descending aorta masuk organ dalam dan tubuh bagian bawah, serta dua arteri pusat yang mengembalikan darah ke sirkulasi plasenta. Dengan demikian, sirkulasi janin pada dasarnya adalah sirkulasi paralel dengan tiga strand peredaran darah, yaitu pada ductus venosus, ada foramen oval, dan ductus arteriosus. Untuk mekanisme peredaran darah ini memiliki tujuan yang ditargetkan aorta, sirkulasi koroner, dan tubuh bagian atas. Pada dasarnya disuplai dengan darah yang relatif beroksigen melalui ventrikel kiri, sedangkan tubuh bagian bawah terutama menerima darah terdeoksigenasi melalui ventrikel kanan. Kemudian selanjutnya untuk sirkulasi darah pada orang dewasa. Nah, sirkulasi darahnya itu ada dua, sirkulasi darah magna dan sirkulasi darah parva. Untuk sirkulasi darah magna sendiri itu nama lainnya itu adalah peredaran darah besar. Itu dari
ventriculus cordis sinister, kemudian ke aorta. Dari aorta akan ke arteria muscularis, setelah dari arteria muscularis lalu ke arteriol. Kemudian arteriol akan melanjutkan kapiler, kemudian ke venula, lalu ke vena, lanjut ke vena cava superior dan inferior, kecuali sinus coronarius dan vena cordis minima yang langsung atrium dextrum, dan terakhir akan ke atrium dextrum. Nah, untuk sirkulasi darah parva itu adalah peredaran darah kecil, mulainya dari ventriculus cordis dexter, kemudian ke truncus pulmonalis, lalu ke arteri pulmonalis, lanjut ke pulmo yang sudah oksigenasi, kemudian ke vena pulmonalis, dan setelah itu ke arterium cordis sinistrum. Nah, selanjutnya ada kelainan kongenital. Jadi kelainan kongenital itu terjadi jadi kayak bawaan gitu dari janinnya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu ada VSD atau ventricular septal defect. Nah, kelainan ini tuh gangguan pembentukan septum interventrikular selama morfogenesis jantung embriologis yang kompleks, sehingga terdapat lubang abnormal di septum interventricularis. Sedangkan PFO atau patent foramen oval itu kelainan yang menyebabkan foramen oval itu gagal berkembang menjadi fossa ovalis. Akhirnya juga terdapat lubang di antara atrium kiri dan kanan ruang atas jantung. Kemudian kelainan kongenital yang lain itu ada PDA atau patent ductus arteriosus. Nah, PDA ini menyebabkan ductus arteriosus itu gagal berkembang menjadi ligamentum arteriosum atau suatu kelainan pada pembuluh darah ductus arteriosus yang gagal menutup setelah bayi lahir. Yang keempat ada ASD atau Autism Spectrum Disorder, yaitu kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang dialami sejak lahir ataupun saat masa balita. Karakteristik yang menunjuk pada anak dengan gangguan ASD adalah anak yang bersangkutan akan kesulitan dalam membina hubungan sosialnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.